pariwisata itu sebenarnya kalau kita gali ya, itu menarik ya, Dajon juga ya. Iya. Tapi kenapa pariwisata Sumbar itu masih begini-begini aja sampai sekarang? Dari Indonesia waktu itu diwakili kurang lebih 20 perusahaan top operator di Indonesia. Gua aja nggak top. Karena 19 lebihnya PMA. Top semua. Top operator. Top operator. Kalau saya melihat sepertinya kita gagal paham tentang pariwisata. Oke. Sebetulnya dalam dunia pariwisata apapun bisa dijual. Kendala justru bisa jadi cuan, tapi kalau tahu how to design the program, bagaimana mendesain programnya. Waktu dibukanya ADWI pertama, Adwi. Anugerah Desa Wisata, Ya. itu saya yang pertama menentang masuknya ADWI khususnya di Sumatera Barat. Nggak tahu 2 hari sebelum acara, saya membaca rundown dari programnya. Sepertinya kehilangan momen. 36 jenderal dunia lagi ada di sini, tapi nggak ada suatu event yang betul-betul memorable gitu, yang bisa diingat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita lagi kumpul bareng dengan para ahli-ahlinya pariwisata di Sumatera Barat ini. Ini sebenarnya hari ini ada. Ini udah awak kalau udah Dajon. Nggak usah kita kenalin lagi. Dajon nih. Iya. Sama satu lagi, ada satu orang yang bernama Ridwan. Tapi cuma Ridwan itu banyak nama Ridwan. Banyak Ridwan. Tapi cuma satu yang tulus. Yang tulus cuma satu Karena ini. namanya Ridwan Tulus. Nah, ini kan di Sumbar ini sebenarnya pariwisata itu sebenarnya kalau kita gali ya, itu menarik ya. Dajon juga ya. Iya. Tapi kenapa pariwisata Sumbar itu masih begini-begini aja sampai sekarang? Gimana kira-kira? Sambil tektok lah, kira-kira apa sih sebenarnya kendalanya pariwisata Sumbar itu? Kalau di sisi lain, saya merasa senang Sumbar belum begitu maju. Wah, malah seneng Dari Sumbar nggak maju. segi pariwisatanya ya, Oh ya? alun tagadai lah. Oh. Oke. Masih nature gitu Masih ya. nature. Karena kemarin, jadi begini, sekitar kurang lebih sebelum pandemik lah ya, sebelum pandemik, kebetulan saya sama-sama jadi pembicara waktu itu dengan Menteri Pariwisata yang lama, Pak Arief Yahya. Ya, Bang Arif ya. Nggak tahu dia kaget melihat ide-ide kita, akhirnya dia minta tolong mempromosikan Indonesia ke Eropa dan Asia. Kok banyak jaringan tuh, Mah? Hah? Ke Eropa banyak jaringan. Kalau dulu kita memang market kita justru asing. Iya. Jual ke Indonesia sulit dulu. Iya. Jualnya ke asing malah ya. Ke asing, lebih gampang. Iya. Yang enak waktu di Thailand. Thailand. Jadi kayak ke Eropa dan Asia ya. Yang bagus tuh waktu di Thailand. Kalau di Thailand tuh khusus insentif travel, John. Iya. Dan Indonesia waktu itu diwakili kurang lebih 20 perusahaan top operator di Indonesia. Gua aja nggak top. Karena 19 lebihnya PMA. Top semua. Top operator. Top operator. Di sini saya merasa kasihan. Bali justru diwakili sama Asia Voyage Prancis, bukan orang Bali. Begitu juga seperti Lombok sampai Raja Ampat, ada yang Singapura yang mewakili dan lain-lain. Jadi cuma saya yang non PMA waktu itu. Apa di situ ngapain? Maksudnya gini, kendalanya akhirnya kalau kita bicara wisata kultural ya, wisata kultural, wisata budaya, wisata alami ya, yang memang seharusnya juga memang nggak perlu kita modifikasi seperti kayak kota-kotaan gitu kan sebenarnya. Betul. Kan banyak yang harus kita lestarikan, wisata itu harus tetap lestari wisatanya. Itu nilai jual kita sebenarnya kan. Jadi itu. Kalau saya melihat sepertinya kita gagal paham tentang pariwisata. Oke. Sebetulnya dalam dunia pariwisata apapun bisa dijual. Kendala justru bisa jadi cuan, tapi kalau tahu how to design the program, bagaimana mendesain programnya. Ini salah satu kelemahan ya Joni ya. Ini mumpung ada ketua masyarakat Ya, nih. wisata. Jadi kalau menurut saya, kalau kita kan sesama di dunia travel. Iya. Jadi kalau salah satu kelemahan pariwisata di Indonesia pada umumnya, nggak banyak travel atau tour operator yang bisa mendesain tour program sesuai dengan keinginan klien saya, bahkan bisa mewujudkan mimpi calon klien saya. Oke.
Oke. Iya. Ini bicaranya ke arah customer behavior jadi akhirnya kan harus diangkat kan. Nis, Bukan seolah-olah kita, nah kalau gini bagus nih. Nah kan mereka belum tentu mau. belum tentu mau. Betul. Iya. Permasalahan di Sumbar, awak kok menjual keinginan awak, bukan keinginan orang. Iya. Asal awak lupa saya lah. Gimana mau jual? Apa orang, makanya kita perlu fasilitas yang bagus ini. Itu yang jadi maksudnya gini, Bang Tulus apa Bang Ridwan saya panggilnya? Terserah aja. Bang Tulus Pak ya. Kalau Tulus udah ada juga artis Minang Tulus itu kan. Bang Ridwan. Yang jadi masalah kan gini, jadi seperti yang tadi Bang Ridwan sampaikan, kalau memang ada pariwisata di Sumbar itu akhirnya mereka membuat sebuah konsep yang keinginan orang-orang Sumbar. Jadi akhirnya dibuat seolah-olah kayak kota-kotaan, kotanya pun nggak masuk gitu kan. Iya, betul. Gitu ya maksudnya ya. Kan sementara kita kan harus mempromosikan wisata Sumbar ini ke dunia. Bukan hanya di Jakarta dan lain di Indonesia, tapi dunia bisa melihat ini. Walaupun sebenarnya kayak Mentawai yang justru sangat alami, itu gila nilai jualnya. Tapi tinggal bicara fasilitas dan lain-lain. Nah, kendala nih kalau kita bicara overall, Dajon, sebagai ketua masyarakat pariwisata di Sumatera Barat ya. Selain tadi konteksnya kita tidak bisa membuat packaging, misalnya para pengusaha travel di Sumbar ini belum mampu mungkin, bahkan itu berarti kan bahasanya kan, belum membuat sebuah packaging yang top seperti apa customer behavior yang inginkan, seperti apa yang customer inginkan kan. Anggaplah misalnya itu ada terjadi. Nah, kendala lain apa misalnya Dajan? Kendala lain dari pariwisata Sumatera Barat itu sebenarnya kembali lagi di awal tadi, karena tidak pernah punya ide sendiri. Dia hanya copy paste dari tempat lain dan belum tentu cocok di Sumatera Barat. Nah, salah satu yang dulu di awal saya pertentangkan waktu dibukanya ADWI pertama, ADWI Anugerah Desa Wisata. Itu saya yang pertama menentang masuknya ADWI khususnya di Sumatera Barat. Tahun berapa ya? Tahun 2021. Oke. ADWI pertama. Bang Sandi udah menteri belum nih? Bang Sandi udah menteri. Bang Menteri itu. Udah. Karena gini. Karena lihat Bang Sandi. program dari Kementerian Pariwisata itu mau menghujudkan sebanyak-banyaknya desa wisata. Dan itu latah. Sumatera Barat juga dengan kelatahnya ingin membuat desa wisata sebanyak-banyaknya. Sementara masyarakat sendiri belum paham apa itu desa wisata, bagaimana meng-create desa wisata itu. Dan malahan ada yang beranggapan desa wisata itu diciptakan, dibuat begini-begini. Bukan seperti itu. Desa wisata itu yang sudah ada dari awal. Alaminya itu yang desa wisata. Otentik Kan? Nah, ini yang terjadi tumpang tindih, overlap jadinya. Sehingga pariwisata Sumatera Barat, yang lucunya gini, sampai sekarang desa wisata di Sumatera Barat itu sudah 385 semua total. Tapi saya nggak yakin dari 300 kunjungan berapa orang? Kunjungan nggak jelas. Mana desa yang sudah eksis, maksudnya yang betul-betul menerima apa dampak dari desa wisata tersebut? Atau apa? Betul. Udah ada. Belum ada. Justru itu kita kekurangan evaluasi dari program yang dibikin itu, yang diadopt dari pusat. Apakah kita sudah mempunyai evaluasi untuk setiap program? Belum ada. Nah, ini kelemahan kita. Memang di Sumatera Barat, program-program yang masuk ke dalam itu tidak dievaluasi. Dengar nih. ini kendala dari para ahli-ahli pariwisata. Nggak apa-apa, yang penting kita kuantitinya, kualitas. Iya. Dan kita tidak mau buat quality lah gitu. Bikin sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya. Karena kita masih berpikir tadi, kita masih mikir kuantitinya, bukan quality. Sementara pariwisata yang berduit itu udah quality. Ini kayak Ridwan Tulus bisa menjual kopi dengan harga 1 kilo itu 2 juta sampai 3 juta. Paling mahal kopi. Gini, Bisa kopi dari bubuk biasa. Bubuk Dari biasa. Nah, ini kebetulan. Kalau saya suka kadang menantang di suatu anak-anak muda di suatu kawasan. Abang yang kawasan. punya produk kopi itu? Bukan. Oh, bukan. Jadi ceritanya. jual itu bukan produknya, tapi desain program. Melalui program akhirnya terjual kopi yang cukup mahal. Jadi prosesnya itu adalah bukan menjual bubuknya, tapi experience-nya yang dijual. Nah, itu yang lebih mahal di pariwisata. Nah, kembali kita ke kenapa pariwisata Sumatera Barat Potong itu. dikit aja. Iya. Potong dikit. Kayak waktu kita kemarin kita nongkrong di rumahnya Mas Supi itu kan. Ada seorang pelaku pariwisata yang ke hutan. Oh iya. Wisata jungle kan. Iya. Siapa tadi? Robi. Bang Robi ya. Robi ZR. Yang gondrong. Gondrong. Kan? Nah, itu kan pasarnya gila.
Itu Eropa, Quality, Rusia, kan? betul, quality. Sampai berapa ratus juta orang datang begitu ke sana kan? Betul. Dengan sekali bawa gitu kan? Jadi itulah istilahnya kalau kita jeli, Keren, kan? orang pai mati mau juga bayar untuk pariwisata. Ini salah satu yang kita kembangkan dengan adik-adik di kawasan PIE, itu survival island gitu kan. Mereka mencari bertahan berapa lama dia bisa tinggal di sebuah pulau kosong gitu. Kemarin kalau nggak salah 45 hari orang Swiss bisa tinggal tanpa makan, tanpa minum, cari makan sendiri. Orang cari mati. Cari mati. Bayar. Mau bayar. Iya. Ya orang naik ke atas itu kan, mau turun, loncat, Betul. cari mati itu kan. Mau bayar. Dan pasar-pasar seperti itu sangat Para banyak. layang tuh yang di mana? Iya, yang di Datuk Tambasa. Datuk Tambasa di apa namanya? Guguk Melalo. Guguk Melalo, Singkara. Cari mati kan itu. Mau bayar dia. Nah, itu masih lah, itu standar apanya masih ada. Nah jadi berarti kendalanya, nah kalau kita mau bicara regulasi mungkin ada nggak hubungannya misalnya kayak pemerintah daerah, apa sekarang yang memang perlu harus apa namanya diperkuat lagi di dunia pariwisata? Keseriusan seperti saya. Nggak serius berarti nih? Hah? Sampai sekarang saya melihat belum ada keseriusan dalam pengembangan. Buya Meldi nggak serius berarti? Gubernur? Setelah punya MLD agak lumayan serius. Ini kadang. Kadang kalau di situ di agenda ide dunia kurang menangkok. Mana tuh? Jadi masih ingat lah waktu dulu John ya. Jadi ada acara Komodo exercise waktu itu ya. Kalau nggak salah tahun berapa saya banyak lupa masalahnya gitu kan. Saya waktu itu baru sehat kembali. Nggak tahu 2 hari sebelum acara kita di Warkop Nipa. Jadi biasa pagi saya tuh karena saya banyak lupa masa lalu, saya punya program pagi itu namanya Sasami. Sarapan sambil silaturahmi karena saya banyak lupa sama orang gitu kan. Ya, makanya itu kita aja sarapan sama-sama. Nggak tahu ketika lagi Sasami waktu itu di Warkop Nipa, saya membaca rundown acaranya. 36 jenderal dunia sedang ada di Sumatera Barat, di Kota Padang. Di mana kumpul itu tuh? Itu Mayura. Di sini pokoknya mereka di semua hotel pakai. Oh, Komodo kan di situ. Komodo Ada exercise Komodo. kan di sini. Komodo exercise nama programnya Komodo exercise waktu itu. Tapi Kan di ada Pantai Komodo Padang di ini, di Taman Iora ini. Iya. Nggak tahu 2 hari sebelum acara, saya membaca rundown dari programnya. Sepertinya kehilangan momen. 36 jenderal dunia lagi ada di sini, tapi nggak ada suatu event yang betul-betul memorable gitu, yang bisa diingat. Tapi kira waktu itu Ambo John, aku dapet 35 jenderal dunia kok. Bikin. Angkatan Laut punya taman bawah laut di sini. World Naval Marine Park. Cuman ketika dapet ide itu kasih alam bukan mengecek. Karena mereka sudah pada datang semuanya. Saya telepon lah orang awak waktu itu kalau nggak salah satu menteri waktu itu dia apa. Dan alhamdulillah telepon saya nggak diangkat waktu itu. Ya. Terus saya telepon juga. Harusnya suruh Dajan yang telepon. Iya, harusnya waktu itu. Saya banyak Iya, banyak lupa. Iya. Saya telepon Soalnya salah menteri-menteri satu. beliau lah nih kan. Masya Allah. Ya karena saya cuma asisten Garin. Ya, asisten Garin. Saya telepon waktu itu salah satu kadis pariwisata Sumbar. Ambo kan galan aja nih. Nah, di mana logika Peridwan? Aku acara internasional militer udah disusun rundownnya setahun yang lalu, tiba-tiba dalam 2 hari merubahnya. Karena sebetulnya waktu itu saya lihat ada satu acara, kalau nggak salah lomba masak rendang. Nah itu agak menarik waktu itu. Rencana acara ini Ditaplau enggak? ya ditaplau, bisa saya selipin lah secara simbolik aja dulu. Cuman karena sepertinya saya lihat saya udah dipatahin itu udah males. Waktu itu kalau nggak salah aja Maheldi waktu itu masih jadi wali kota. Wali Kota Padang ya. Dan saya waktu itu kan udah lama nggak absen. Saya pikir saya sendiri Maheldi sini mungkin nggak kenal siapa saya. Nggak tahu pas pulang dari Warkop Nipa aja. Mau mencari Buya Maheldi lagi briefing di Taman Iora waktu itu persiapan acara ini. Ambo kalau dapet itu baga mas. Buya sudah briefing, Ambo hegang. Karena sebetulnya niat kita baik mau ngasih ide. Akhirnya tereksekusi nggak itu? Pokoknya ide itu akhirnya itu menjadi program utama akhirnya. Kok bisa? Karena
Karena ini itu tuh kadang Hah? awak nggak sadar lingkunganku isunya seksi. Dunia bisa ribut. Bukan Dan maksudnya karena Bang Ridwan sendiri ngomong sama Buya pun nggak tereksekusi, akhirnya ngomong sama jenderal itu. Oh enggak, Buya waktu itu, Buya sebetulnya langsung ngerespon waktu itu. Oke. Waktu itu saya kasih ide, Buya, saya punya ide nih, gimana kalau dalam acara ini kita mengusulkan gini deh. Cuman karena Buya lagi briefing waktu itu gitu kan, oke lah nanti saya follow up gitu. Akhirnya memang di follow up Buya, bahkan disuruh waktu itu kan nggak salah kadisnya pariwisata Medi, ya, Kota Padang. untuk nelfon saya. Alhamdulillah mereka cepat responnya waktu itu. Akhirnya waktu itu Pak Medi nelfon saya, oke Pak Medi, tolong bantu ini bisa diskusikan dengan panitia nasional dan kita bisa selipkan acara ini secara simbolik aja dulu. Yang ke internasional biar saya maju. Akhirnya saya bisa, pokoknya singkat cerita saya bisa meyakinkan para jenderal itu untuk melakukan. Tanpa pemerintah daerah memfasilitasi itu. Oh enggak, karena Abang itu secara mendadak. Kita spontan siapa yang sumbang apa gitu. Iya. Semua sama-sama. Pokoknya alhamdulillah itu akhirnya justru menjadi acara yang utama. Utamanya malah itu. Cuman sayangnya itu harusnya kan itu di follow up. Itu kan waktu itu saya kasih ide dadakan, harusnya di follow up. Padahal ini suatu keuntungan yang luar biasa. Yang mana bayangkan 36 jenderal dunia punya taman bawah laut di sini. Ini juga salah satu promosi. Cuman ketika saya follow up kadang nggak ada apa lagi. Nah, kalau di Sikonagari aku kadang lucu, tapi gue seorang biaya apa seorang, beko lah hebat lah sukses setelah baru menonggok sadolanya. Ya memang harus gitu. Memang harus gitu. Jadi ya saya maklum. Iya. Kan Bang Ridwan sendiri kan sebenarnya punya banyak jaringan sama diaspora ya. Ini satu kendala nih, Dajon. Banyak diaspora kadang-kadang mungkin tokoh-tokoh hebat di luar. Akhirnya agak malas pulang ke sini untuk mengeksekut segala macam ide dan gagasan yang ingin mereka buat untuk membangun kampung. Akhirnya agak malas karena memang langsung di underestimate. Ini banyak nih kendala nih. Iya. Itu gimana tanggapan Dajon? Iya, sebenarnya gini, memang kalau kita lihat boleh dikatakan dari antara perantau-perantau yang Padahal sukses kalau bergabung itu luar biasa. Wih, itu lo keren loh. Tapi boleh kita hitung dengan jari aja. Itu hampir rata-rata orang Minang ada di seluruh dunia. Dan berkuasa. Mana dia berada. Gitu kan Tapi boleh hitung jari berapa orang yang mau melakukan kegiatan di Sumatera Barat yang memang orang sukses. Ya. Tapi memang lucu, aku tugas awak pasamu sama Najun. Orang Minang kok sama-sama karajo tapi karajo samu kalau mencari nggak bisa. Nggak, saya dibuktikan. Jadi Ambulah melakukan itu dengan Profesor Musliar Kasim dari dulu. Zamannya Zarwi, rektor Unan, kami didik lah anak-anak. Sampai mereka sukses waktu itu ya. Nah itu ketika sukses memang nggak bisa kompak, bercakapnya satu sama lain. Aku yang harus cari solusi, aku tapi orang Minangku bisa sama-sama karajo. Karajo samo. Sama karajo bisa, karajo samo mau cari alun bisa. Kalau Dajon gimana Dajon? Apa namanya, memang Dan kok tantangan juga orang diaspora aku. Kalau mau mencari ya. Jadi kan sukses orang Minang, sukses di luar itu biasanya. Ini bisa Sukses di Sumatera Barat. itu memang harus niat yang besar ya kita untuk setelah kita bangun jaringan semua di Jakarta, di luar semuanya. Itu untuk pulang kampung itu memang butuh mental juga gitu loh. Jadi bukan cuma niat aja, jadi butuh mental juga dengan segala macam mungkin kita mungkin di Cemooh mungkin kan. Udah pokoknya betul. Tujuannya kita ingin bangun kampung. Harus turun kita. Apapun itu Cemoohnya ada Jun ya. Kita betul. mulai nih kayak pariwisata kan kita kumpul nih orang-orang yang di luar sukses kan kayak si Agung Afif. Lu udah sukses di luar. Gimana mau terapin di sini? Oke dah Bang, kita kumpulin ini kan. Nanti kita kumpul lagi semua ini. Nah nanti kan berkumpul sama para ahli pariwisata di Sumbar. Itu bisa nggak akhirnya kalau itu berjalan? Bisa. Jadi gini, orang Minang ini sifatnya di saat orang Minang sendiri berbicara itu kadang-kadang nggak didengar. Tapi di saat orang luar Minang yang berbicara yang sudah sukses dan lain sebagainya, pas dia masuk itu pasti dia appreciate. Nah, salah satunya mungkin orang muda seperti Vasco pulang kampung dengan program ini yang bisa memberikan kontribusi nanti di pusat, bagaimana mengelingkan antara daerah dan pusat.
Nah, itu adalah tugas-tugas anak muda yang di perkotaan yang sekarang, yang bagaimana program-program itu bisa diadopsi dan bisa diaplikasikan ke bawah, bukan hanya mengadopsi yang ada, tapi bagaimana mengaplikasikan ke bawahnya supaya di bawah ini juga sama-sama bisa bergerak. Iya, iya. Tapi sebenarnya untuk jaringan lingkup di Sumatera Barat sendiri, yang kita butuhkan, Jon ya, sebagai diaspora, sebagai para perantau itu, kita butuh support juga para tokoh-tokoh lokal ini loh, Jon. Bang Ridwan. Jadi benar-benar kadang-kadang itu tadi yang seperti Bang Ridwan bilang. Akhirnya tadi Dajon juga bilang kalau memang orang Minang juga yang bicara di sini, akhirnya dicemooh juga. Padahal sebenarnya faktanya ya di luar itu orang Sumbar tuh banyak keren-keren loh. Bahkan orang yang non Sumbar yang merantau itu juga kelasnya masih di bawah kita itu. Tapi dianggap pas kita bilang ke sini dia itu loh. Paham Dajon ya maksudnya? Iya, iya. Ini tantangan menarik juga buat para tokoh-tokoh di Sumatera Barat juga bisa ikut mentransformasikan. Ayo kita manfaatkan diaspora kita di luar itu. Mumpung mereka setinggi-tinggi Tapang Bangau kan baliknya ke Kubangan juga kan. Itu yang perlu kita itu Dajon ya. Tapi kadang-kadang gini, kalau tadi kami udah bahas sebenarnya di awal, banyak grup-grup pariwisata, banyak grup-grup diaspora internasional dan lain sebagainya itu berbentuk grup WhatsApp atau grup Instagram dan lain sebagainya. Tapi nggak efektif. Kadang-kadang hanya NATO saja. Semuanya hanya NATO. Orang-orang hebat di luar pun kadang-kadang juga tidak memberikan kontribusi penuh ke daerah. Harusnya membimbing di daerah ini, bukan hanya memberikan program. Kalau program semua orang bisa, tapi bagaimana mengaplikasikannya ke bawah itu yang dibutuhkan. Ya? Iya, yang dibutuhkan itu. Jadi kita orang Minang ini bukan butuh program, tapi butuh bagaimana bisa ke bawahnya itu turun sama-sama. Oke, yang aplikatif intinya ya. Iya. Berarti ahli-ahli itu kita bawa ke sini. Betul. Itu nanti diterapkan misalnya ya bisa dibilang transfer wawasan lah. Wawasan dan insight yang ada di luar itu seperti apa, terjemahkan di sini seperti apa, kayak gitu. Betul. Itu yang paling penting. Oke. Kalau program banyak, dimanapun bisa diadopsi. Cuman kan kalau seandainya program itu tadi tidak bisa berjalan di bawah, juga sama juga bohong. Nah, inilah yang dibutuhkan tadi orang-orang hebat di luar, orang Minang yang hebat di luar itu membantu mentransfer ilmunya, peningkatan kapasitas SDM bagaimana ini bisa terbentuk. Itu kuncinya. Dan selama ini masih Dajon lakukan muter-muter keliling Sumatera Barat ya. Dia masih nge-training para pelaku-pelaku wisata. Sampai ke kampung Keren, niatnya tulus banget. Jadi bukan cuma Ridwan yang tulus, tapi Jon juga tulus. Tapi cuma Bang Ridwan ada namanya di situ. Iya, ada nyata, betul. gitu kan. Dia Menang selangkah. gara namu. Iya. Dulu kelakuan Iya. Ridwan penjago sarubu tulus oleh gitu. Kalau harapan Bang Ridwan Makanya sendiri, betul ini sebagai asisten Garin Bah justru insya Allah bisa berdakwah Berdakwah di bidang pariwisata. berdakwah di pariwisata. Oh, Bang. Ambil kebetulan tim mualaf saudara. Nih, mualaf. Bahkan guru ngaji saya juga mualaf, tapi hafal Injil, hafal Quran. Kok patang kok ndak pandemik beberapa pendeta Amerika datang latih di Bali nyo. Yo. Kira apa Maret kan keluar atau Iya, aturan. balik ke Amerika. Kristolog jadi mualaf. Orang Minang. Kebetulan dia orang Jawa, guru ngaji saya Jawa. Nah, perwakilan saya di Sumatera Utara tuh Batak, mualaf. Nah, kadang di wilayah budaya ada banyak yang bilang juga katanya adat kita kadang apakah betul pertanyaan sebenarnya, apakah betul adat kita menghalangi untuk pariwisata Sumbar menjadi maju? Kalau saya Saya pikir enggak. Enggak. Hah? Tidak. enggak juga. Kan yang otentik itu yang menarik sebenarnya kan. Sebetulnya, itu tadi lah. Kalau saya melihat di Sikokuk apresiasi yang kurang. Apresiasi terhadap Iya, terhadap para pelaku. pelaku seni, budaya, dan lain-lain. padahal kalau dijual di luar laku gila itu kan. Laku gila. Dan sebetulnya banyak tokoh-tokoh Sumbar sendiri yang sudah punya reputasi internasional. Sebenarnya kalau kamu mencari masalah tukang pala, masalah apa ya, masalah hospitality. Kalau betul-betul yang ngapun tidak ada masalah kalau mau dia. Orang Minang masih lebih berbaur kok. Sangat. Iya, sangat berbaur kok. Ya, kini contoh kan banyak ini kejadian di sana ada tukang pala, ibu. Ya siapa yang nggak mau jadi tukang pala? Daerah dia nggak punya keuntungan apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kadang orang buang sampah di daerah yang lebih kacau bikin maksiat sementara dia nggak dapat apa. Iya. Wajar kalau Betul. apa. Tapi kalau gimana? Makanya kalau ambo mencari ya itulah. Makanya kami Jodina ingin menjadikan Indonesia itu sebagai
sebagai semacam percontohan untuk green tourism destination. Karena kalau mencari konsep bawa juga. Oke. Iya. Jangan di Sumbar kalau mencari Indonesia mana lu punya konsep berwisata yang bagus. Iya. Makanya Ambo menawarkan Indonesia tuh bisa menjadi percontohan sebagai green tourism destination. Ya. Pertama sekali, pengamal perwisata itu yang protect the culture, yang tidak merusak budaya, tapi mangke budaya. Makanya dia. kalau Indonesia serius dengan 33 provinsi, 38 sekarang. bisa tahunan orang bisa menginap di Indonesia. Length of stay-nya Berapa bisa uang tinggi. terputar di Karena sini, kan? budaya ya. Karena masing-masing provinsi Beda-beda, budaya Pak. Iya, Bahasanya beda-beda. beda-beda. Kita di sini di Padang sama di Sawalunto beda bahasa. beda. Ya kan? Dan itu punya nilai jual yang tinggi. Tapi kembali ya, how to design the program ya. Of course. Budaya. Dan budaya itu salah satu magnet orang untuk datang melihat. Ya di Sumbar sendiri lah, Mentawai itu budaya lah beda tuh. Belum di sini budaya. Jangan hanya nyebrang laut ya. Ya, enggak yang di sebelah Dikit aja budaya beda gitu. Udah berubah ya. Jadi enggak merusak budaya. Ya. Dan budaya punya nilai jual tinggi, itulah awak buktikan masalahnya. Ya, mahal ya. Ya, karena program yang mau desain khusus untuk para pecinta budaya di Amerika itu terbaik dunia. Coba contohnya apa? Contohnya. Apa contohnya? Konkretnya ya. Konkret. Budaya macam-macam. Jadi waktu itu tiba-tiba Ambo dapet email dari Amerikaner. Ridwan, kini kita mau pertama kunjungan ke Asia Tenggara. Jadi dia belum pernah waktu itu ke Asia Tenggara. Kira Amerikaner itu adalah waktu itu jadi presiden Textile Art Council Amerika. Tapi sepertinya hanya waktu itu kan membawa rombongan para pecinta tekstil, fotografer, desainer untuk semacam studi tiru lah perjalanan. Tapi waktu itu tapi sepertinya tidak ada satupun travel yang khusus untuk program untuk tekstil. Saya dulu tuh program harusnya Ada khusus. pasarnya itu juga. Itu ya. Ada pasarnya. Tapi sepertinya waktu itu Anda yang mendekati gitu. Karena Anda sudah bermain di edutourism. Nah sekarang kita tolong buatkan program khusus untuk para pecinta tekstil di sini. Akhirnya mau pelajari websitenya, kiranya keliling dunia. Tapi memang belum pernah ke Asia Tenggara. Akhirnya mau tanya kayaknya, Mary, kamu selama keliling dunia, di mana program wisata yang terbaik? Karena saya mau belajar. Nggak taunya jauh waktu itu Machu Picchu, Peru. Di Peru. Apa di situ? Ada keunikan budayanya sama alamnya kan bukan sekedar budaya alam semuanya kan conjunctionnya ada. Tapi rata-rata program mereka selama 2 kali hari. Akhirnya setelah dapat informasi yang lengkap, Ambo desainkan program khusus namanya Textile Odyssey. Karena mau bicara itu bukan Minang aja tapi Indonesia. Textile Odyssey itu petualangan khusus untuk para pecinta tekstil. Dan subjudulnya bagi waktu Meet the Maker. Yang mau nyoba sobok langsung dia membuat tekstil yang kadang itu sangat susah. Contoh yang di Jawa yang mau angkit waktu itu ini orang yang membuat batik untuk para rajo-rajo dan itu sangat susahnya sekadar untuk mengabdi sini. Abdi dalam kalau Jawa. Iya, abdi dalam. Abdi nggak dapat apa-apa. Kalau orang Minang kok pemimpin hanya ditinggikan serantiang. Kalau di Jawa itu kan mengabdi. Ya kan? Iya betul. Idenya sangat susah. Ya. Itulah yang wangke. Itu kalau di Sumbar, wangke salah satu tokoh di Sumbar. Itulah orang Sumbar. Di Sumbarnya dikenal orang. Dia anak muda namun Anda wirawan. Tapi karya songketnya lah mendapat penghargaan Award of Excellence dari UNESCO. Bahkan salah satu karya lah terpajang di salah satu museum terbaik di tekstil di Amerika. Itu yang Ambo desain khusus untuk para pecinta tekstil budaya kan? Ya. Alhamdulillah akhirnya Merina mengikuti ini dari tahun 1992 keliling dunia. Program awak yang terpanjang 24 hari. Ya bisa Ambo menjual 24 hari. Ya biasanya rata-rata 2 kali hari. Dan program awak yang terbaik waktu itu. Ya. Sampai nyebut dalam sebuah tulisan dan tour guide-nya itu tour guide yang terbaik. Dari tahun 19. Itu salah satu alasan karena budaya. Ya. Tetapi penggarapannya betul-betul
tentang budaya kan macam-macam. Aku yang salah satu kelemahan awak, jangan kadang mungkin awak sapon. Awak tidak pernah melibatkan para expert di bidang. Nah, ketika bicara tekstil, awak bah melibatkan Iya. orang-orang, bukan sekedar gait, barulah kemampuan itu. Betul. Menarik, tuh menarik. Kita pernah juga Rajon tuh ya di Sangka. Siapa namanya yang membuat Husen. yang membuat sebuah kerajinan barang yang memang harganya kalau kita buat di sini ya namanya karambi batang apa itu karambi kan apa sih artinya kan buat dibakar sampah ya kan. Tapi dia jual itu ke Eropa ya, betul. menjadi nilai yang cukup tinggi, sangat tinggi. Oh ya, yang Husen yang grup Pelaku ekonomi kreatif. grup sana. Iya, itu kan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya itulah yang harus kita angkat. unik. Nah, Keunikan yang sebenarnya di sini tuh biasa aja. Tapi di saat kita bawa dan kita kemas gitu keluar, itu kan punya nilai jual yang cukup tinggi. Coba bayangin berapa satu gelas itu, gelas bambu, gelas batu tuh ya. Iya. Tentunya bisa harga puluhan ribu. Padahal di sini tuh berseraan di sini, Bang. balik lihat. Oh, Iya. banyak tercapai. Dan dicemooh awalnya. Biasanya para pelaku itu ngapain lu bikin gituan? Padahal laku di Eropa kan itu. Yang gitu-gitu kan Kan kejadian dalam melihat pasar. melihat pasar. Pasarnya Tapi wajar sebenarnya, bukan hanya di Sumbar ya, Dajon ya. Bukan hanya di Sumbar ya. Jadi saya pun misalnya ya orang kita sebagai tokoh nasional di Jakarta muter-muter keliling seluruh Indonesia ini, mereka kadang-kadang bawa makan kita misal sesimpel itu aja misalnya. Bawa makan kita. Oke, dia dibawa ke restoran yang mewah di situ gitu ya. Padahal menurut kita di Jakarta mewahnya itu juga nggak mewah. Iya, kan? betul. Harapan saya kan misalnya saya dibawa misalnya saya kan kebetulan ketua DPP di Gerindra, Bang. Jadi kalau kita datang ke daerah-daerah nih, para ketua-ketua daerah itu nyambui dibawa kan Selalu bawa tempat yang tempat yang spesifik dan menurut mereka itu pantas buat kita kan gitu, Bang. Sebenarnya harapan kita justru berharap bawa ke kampung, makanan kampung yang khas makannya gitu ya. khas, masih masak pakai kayu. Nah, itu kan yang menarik buat kita. Nah, jadi sebenarnya kalau di Kecil Vasco itu salah satu kesalahpahaman dalam dunia wisata. Nyaman juga berarti keinginan inyo, bukan keinginan awak kan? Maksudnya Iya. kan gini, kalau di Sumatera Barat kita datang mendarat misalnya kita ke Padang misalnya, yang dibawa ke tempat-tempat yang rumah-rumah besar, rumah makan besar. kita bisa sebut Iya. lah namanya, itu kan terkenal banget tuh Betul. di sini. Tapi yang kayak begitu kan banyak di Jakarta. Padahal dibaca makan sambabu. Oh itu kan lama, Iya. itu kan lama. Sambalado. Ya itulah. Itu masalah makanan. Dan ekonomi bergerak di kampung akhirnya. Iya. Piti masuk di sana. Piti masuk. Bukan Masyarakat. hanya untuk para pemain-pemain besar yang ada di Betul. kota kan, di Padang gitu kan. Itu menarik lah Jon sebenarnya Iya, Jon, ya. betul. Tapi ada list-list itu di apa? Ada. rumah sakit Nah, buat itu. sekarang beberapa teman-teman di penggiat itu sekarang sudah mulai mengarahkan kepada homestay. Sekarang sudah mulai kepada rumah makan kampung. Karena kan pariwisata itu berbicara tentang experience, pengalaman yang mahal. Habis itu tentang budaya. Nah, bicara tadi tentang budaya. Experience. Sumatera Barat itu kalau budayanya kita bandingkan dengan Bali dan lain sebagainya nggak kalah. Cuman terjadi pergeseran budaya di Sumatera Barat sekarang ini. Ini yang menjadi masalah. Salah satu pergeseran budaya yang sangat besar dan sengaja atau tidak sengaja itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Minangkabau sendiri dengan merubah nama-nama daerah menjadi namu-namu itu tuh. bahasa Indonesia. Itu gua nggak suka banget tuh. Kadang sorry nggak apa ya. Justru yang membuka istilahnya pintu-pintu pariwisata di Bali itu orang-orang awak. Orang-orang Sumatera Barat. Iya kan tuh mah. Serius? Betul. Kayak di Labuan Bajo, si Harif, apa si Agung, Iya, Agung kan di Bajo. Dia buka sama dia punya 60 kapal pesiar sekarang di Bajo. Ngeri gitu loh. Ini Dajon, ini keresahan kita Dajon. Ini tanggung jawab kita bersama nih bareng-bareng. Betul. Enggak, banyak Nama-nama di Indonesia kan, nama aja di Betul Indonesia itu. Di saat itu generasi ketiga saja itu sudah hilang sejarah. Iya. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi kenapa ini dirubah, apa asal mulanya. Sekarang ini semua itu dirubah. Contohnya, Ini beda contohnya Nggak ada apresiatif, kan kalau di sama. Padang ini ada Gunung Saria. Yo. Gunung itu ya gunung, Saria itu rumpun bambu. Sekarang dirubah jadi Gunung Sari. Sari itu sulit. Nah, generasi berikutnya akan bingung. Apa sih maksudnya Sari? Maknanya beda, Maknanya udah. ada beda. di Pariaman ada satu lagi nama daerahnya Mangguang. Iya. Mangguang itu pohon kayu besar. Iya. Dirubah jadi namanya Manggung. Manggung naik ke atas pentas Iya. akan berubah. Iya. Nah,
sementara pariwisata itu mencari yang berbeda, yang unik, tidak ada di tempat lain. Kenapa dirubah? Ini unsur kesengajaan atau tidak sengaja, ini masalah terbesar untuk pariwisata Sumatera Barat. Awal tuh nggak boleh kita kayak gitu tuh. Ini kayak di tempat Bang Ridwan sendiri kan di Aitawa. Tadi kan Bang bilang gimana Bang, air tawar. Oh jadi air tawar jadinya. Enggak, tadi mengecek sama orang Jakarta air tawar. Tetap lah, jangan dirubah tuh kalau sampai tuh Bang. Air tawar gitu kan. Orang di Jakarta ya ada Ciliwung, Cikunir, nggak dirubah jadi Sungai Liwung kan gitu misalnya kan. Iya, dirubah jadi sungai. betul. Nah mereka bisa pertahanin, masa kita nggak bisa, kita harus pertahanin gitu kan. Itu memang kita tanggung jawab kita bersama. Apa yang kira-kira yang perlu itu kalau kayak konteks itu gimana Bang Ridwan Nah, misalnya? ini menarik, saya potong nih Vasco. Saya sudah pernah mengajukan kepada kabupaten kota, provinsi lain untuk mengembalikan bahasa Minang. Ternyata, nah ini karena Vasco pulang kampung cocok dengan programnya orang pusat yang punya link banyak di Jakarta. Katanya gini, untuk merubah mengembalikan nama itu gampang. Tapi di saat nama itu dirubah kembali ke bahasa Minang, anggaran tidak turun. Kenapa? Harus diusahakan gimana caranya harus turun. Kenapa? Bisa, Karena dia bisa. tercatat di situ bahasa Indonesia, sementara di sini bahasa Minang kembali kan, nggak turun. Nah, ini bagaimana supaya itu bisa dikonekkan antara pusat dan daerah lagi? Bisa, nggak serius aja ngawal di pusat itu. Nah, Tak awal itu dia. Bisa sebenarnya. Ini akan ajur ya? Hah? Ini akan ajur selama aku berarti. Kalau niat bisa, kalau niat bisa. Apa susah? Oke, anggarkan aja untuk itu. Kenapa emangnya? Iya. Untuk kelestarian budaya kita loh. Apa Apa masalahnya? masalahnya pokir nanti ya Pak? Anggarkan. Kalau pokir DPRD, Oh, Pak. Pokir DPRD. Nanti untuk pusat kan kita pakai program APBN kan? APBN. Itu Iya. kita dorong ke situ untuk itu. Nah, itu memang ada tanggung jawab, salah satu yang kita bebankan tanggung jawab kepada Vasco bagaimana untuk link matchkan antara pelaku dengan budayawan Jadi, dan sepakat kembali kita, namanya. sepakat. Deal. Bismillah, kita Deal deal kita. Jadi Kita kawal itu. Nanti kebanyakan tuh salah satunya, misal kayak Mande itu raja empatnya apa Nah, itu secara algoritma tuh sama mangke daerah lain. bukan Iya, daerah iya. aku. Iya, iya. Macam-macam lah. Iya. Mandi gitu ya. Ntar lama-lama dirubah lagi jadi ibu gitu kan. Betul. Itu yang menarik. Apalagi kira-kira kritikan yang kita memang harus membangun bersama pariwisata Sumatera Barat ini. Ini lucu. Kita berbicara kalau dulu namanya pentahelik. Kalau sekarang kan sudah hexahelik. Pentahelik harusnya seperti ini. Di situ ada akademisi, ada pemerintah sebagai regulator, ada pelaku atau CBT (Community Based Tourism), ada di situ media, ada di situ pengusaha. Nah, kita berlima tapi masih seperti ini. Belum seperti ini. Nah, ini juga sebagai tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya pentahelik ini sama-sama bersatu. Sekarang ini akademisi berbicara tentang bagaimana dia mengeluarkan ide-idenya tapi tidak pernah berkolaborasi dengan pelaku. Bagaimana dari penelitian ini bisa connect dengan pelaku-pelaku pariwisata. Pemerintah juga sebagai regulator bagaimana untuk mengunci ini hubungan empat yang tadi di luar pemerintah ini bisa bersatu. Nah, ini yang harus kita usahakan bersama-sama. Oke. Sepakat. Tapi Dajon dari Ridwan kawal di sini ya. Kita kawal di sana ya. Jadi memang harus ada Basamu. Wah, ini wah kurang Minang kok bisa pakai Rajo Samo. Basamu mangko kajadi ya. Iya. PR tuh ya. PR besar buat kita ya. Tapi kalau kita nggak niatin nggak bisa. Harus bareng-bareng kita bersama Wak. Harus. Dajon, dari Ridwan, makasih banyak. Iya. Mudah-mudahan ini nggak cuma sekedar obrolan aja. Kita bisa bisa kita eksekusi barang ini dan pariwisata Sumatera Barat ini bisa menjadi barometer pariwisata dunia akhirnya harapannya. Amin. Bukan cuma barometer pariwisata di nasional ya, Iya. karena banyak sekali bisa kita jual sebenarnya barang. Awal nggak sadar tinggal di Saruko dong. Kalau Iya. keliling dunia baru tahu negaranya apa Beleranca. Iya. Bayangkan 30 menit sabih kok. Betul kan? Naik perahu tuh ratusan lumbu-lumbu ada tuh mangawanan awal. Mande. Lalu lo kamen tahu dengan budaya unik apa serulanya. Banyak kan banyak. Tato tertua di dunia ada di Mentawai. Banyak yang nggak tahu. Iya. Dan dunia harus tahu itu. Ya. Jadi pas gua harus capek aku. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita kita eksekusi lah yang lebih serius. Karena memang kalau bicara janji udahlah kita harus bicara niat tadi dulu. Iya, Niat niat. kita harus kita bulatkan. Betul. Biar ini semua bisa tereksekusi. Teman-teman kalau memang support terus di komentar di bawah. Apalagi kira-kira harapan dan aspirasinya terhadap pariwisata di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini buat kemenangan kita bersama, Sumatera Barat menjadi barometer pariwisata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.